Bismillah. Maka dari tafsir tadi, barang siapa yang mendapati rawi yang mubham dan dia adalah dari tabaqah as-sahabah, maka tidak mempengaruhi sanad, baik di dalam sanad rajul mubham itu ataupun di dalam matan, maka tidak berpengaruh. Dan berapa banyak hadis-hadis di Sahih Al-Bukhari dan Muslim yang mana disebutkan di dalam hadis tersebut rajulun mubham. Maka rajulun mubham ini baik di dalam sanad ataupun di dalam matan, maka semuanya adalah bisa diterima khobarnya. Contohnya misalnya, hanya misal, banyak sekali. Antum bisa melihat sendiri. Contohnya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Uqbah ibni Amir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyukum wadukhul allan nisa. Awas, hati-hati kalian bercampur baur masuk kepada perempuan yang bukan mahramnya. Faqala rajulun minal ansor, ya Rasulullah afara'aita alhamwa? Qala alhamu almautu. Maka syahidnya di sini seseorang berkata dari Ansor. Nah, di sini siapa orang dari Ansor? Mubham. Hada makna mubham, dia hanya disebutkan seseorang dari Al-Ansor. Tidak disebutkan namanya, namun disebutkan dia manusia. Rajulun minal Ansor. Makna adalah hadis, awas, jangan kalian bermudah-mudahan dengan masuk ke perempuan yang bukan dari mahram. Dan ini kasusnya seperti di sekolah-sekolah, ikhtilat laki-laki dengan perempuan, dan bahkan lebih parah di tempat-tempat orang awam, ikhtilat di rumah. Ya apa tidak? Maka di rumah ada yang tinggal dengan kita, ikut sekolah di SMA biar dekat ataupun kuliah di rumah kita. Dia adalah anak paman, anak bibi. Apa jabatannya? Sepupu. Apakah boleh kita memegangnya ataupun ngobrol dengannya di kamarnya? Dia perempuan, kita laki-laki, tidak boleh. Bahkan lebih parah lagi, yang lebih dekat dengan ini dan prakteknya banyak di beberapa rumah, ipar. Di mana kakak kita menikah, ada ipar perempuan. Ataupun adik kita menikah duluan, bawa istrinya ke rumah, ipar. Tiap hari kita bertemu dengan dia. Bahkan dia yang masakan makanan, gantinya ibu. Ketemu tiap hari. Karena di rumah. Maka di dalam hadis ini disebutkan dari Uqbah bin Amir, iyakum wadukhul ala nisa. Awas kalian masuk ke perempuan. Maknanya masuk di sini masuk menjadi satu kamar, atau berbicara bersama di dapur, atau masuk tempat berkumpul di mana saja, di rumah atau di kantor. Kemudian qala rajulun minal ansor, ini poin pendalilannya mubham dari kalangan sahabat. Berkata seorang dari Ansor, tidak diketahui namanya, bertanya kepada Nabi tentang kasus yang spesifik, banyak di rumah-rumah kaum muslimin. Apa? Ya Rasulullah, afara'aita alhamwa? Alhamwa adalah ipar. Jika kakak kita, adik kita menikah dengan perempuan, tentunya bukan mahram dengan kita. Karena kalau dia mahram dengan kita, mahram juga dengan kakak kita. Tidak boleh dinikahi, iya apa tidak? Maka dia bukan mahram. Ipar. Datang, oh ini istrinya kakak, ini istrinya adik. Tidak bisa kita mengusir dari rumah. Rumah bukan punya kita, punya bersama. Maka orang tua menyuruh agar tinggal di rumah kita. Maka alhamdulillah bisa jadi ahlu sunnah tinggal sama-sama dengan ipar,
namun seakan-akan tidak pernah melihat karena ditutup dan disekat dari sebagian rumah, dan jika keluar pun menggunakan hijab, maka ini tidak bermasalah, diusahakan untuk terjauh. Maka apa kata Nabi di saat ditanya bagaimana dengan ipar, yang mana ipar itu bertemu istri kakak, istri adik, makan bersama dan seterusnya. Qala alhamdu al-mautu, bahwa ipar adalah kematian. Maksudnya di sini bukan dia mempunyai virus rabies kemudian menggigit, mematikan, bukan. Tetapi yang diinginkan di sini bencana di atas kematian. Berapa dari manusia setelah itu terjadi selingkuh, dan selingkuh ini rajam, lebih dahsyat daripada permasalahan penyebaran penyakit dan mati karena penyakit. Maka menikah dengan kakaknya, dan kakaknya sering tidak pulang karena dia pelaut, Popeye the Sailor Man. Maka dia pelaut, tidak pulang kecuali 3 bulan. Maka selama 3 bulan ada adiknya, dan adiknya juga tampangnya hampir sama, bahkan cakepan dikit, dan bicaranya juga suaranya sama. Maka kerinduan dia kepada kakaknya bisa terlampiaskan kepada adiknya, dan bertemu setiap hari. Dan mulai syaitan masuk kepada mereka, akhirnya terjadi perselingkuhan, dan ini banyak antara ipar dengan istri dari suaminya dan sebagainya. Al-muhim, poin pendalilannya rajulun minal ansor. Di sini di Sahih Al-Bukhari ini tidak dihukumi dhaif, meskipun dia bisa jadi pada matan ataupun pada sanad, karena dia bertanya, ya Rasulullah, berarti sanadnya dari Uqbah ibni Amir kepada rajul ini bertanya kepada Nabi, berarti dia yang menyambungkan kepada Nabi, berarti bisa di sanad dan bisa di matan. Maka sanadnya di sini sahih, tidak ada yang mengatakan, oh ini kan rajul mubham. Yang kami pelajari di Dhawabit Ilmi Jarhi wa Ta'dil, rajul mubham tidak diketahui dari qismi dhaif, dari jenis dhaif. Wa hada kaif rajulun minal ansor, al jawab idza kana minas sahabah fala tadur jahalatuhu. Selesai. Iya apa tidak? Sudah paham. Nah, sekarang yang jadi masalah jahalatu rawi, di mana pertama di sanad. Karena kalau di matan berarti di zaman Nabi. Iya apa tidak? Seperti tadi, dia bertanya kepada Nabi, berarti sahabat. Selesai. Namun di sini pertama di sanad, dan yang diinginkan di sanad bukan dari rutbah as-sahabah, bukan dari derajat as-sahabah. Bisa apa? Bisa tabi'in kabir yang meriwayatkan dari sahabat. Karena para tabi'in tidak udul, para tabi'in tidak dihukumi sebagai seperti para sahabat semuanya udul, tidak. Hanya para sahabat saja yang udul. Maka para tabi'i, apalagi di bawahnya itba'ut tabi'i, apalagi di bawahnya seperti Masyayikh Al-Bukhari yang hidup di tabaqah Al-Ashirah, tabaqah ke-10 seperti Imam Ahmad dan yang sezamannya, atau seperti bahkan tabaqah yang ke-11 seperti Imam Al-Bukhari dan yang setelahnya, maka semuanya jahalatuhum tadum. Jika mereka dalam keadaan rawi yang mubham an rajulin an fulan, maka dhaif. Kita beri contoh di dalam hadis, yang hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Abu Nuaim di Al-Hilyah dan Akhbar Asbahan, yang mana sanadnya bertumpu kepada an Wuhaid ibni Warab an Abi Mansur an rajulin minal ansor an Aban an Anas ibni Malik, bahwa hadis ini dari Anas ibnu Malik, namun dari periwayatan siapa tadi? An rajulin minal ansor an Aban an Anas ibni Malik.
Dikatakan katanya, karena kita udah tahu ini hadis dhaif, kita katakan katanya tidak benar kepada Nabi. Ya Allah, man kasral bab? Isada. Allah musta'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ada maridon wa jalasa indahu sa'ah. Barang siapa yang mengunjungi orang yang sakit dan duduk 1 jam bersama orang yang sakit itu, ajrallahu lahu amala alfis sanah la ya'si Allah fiha tarfatu ainin. Maka Allah akan memberikan pahala dari duduknya dia mengunjungi orang yang sakit selama 1 jam itu, amal alfasanah, bagaikan melaksanakan ibadah 1.000 tahun. Dalam keadaan melaksanakan ibadah dan tidak melaksanakan dosa kepada Allah dalam 1 tahun itu, 1000 tahun itu. Jadi kalian duduk menziarahi orang sakit, duduknya dalam keadaan 1 jam kurang atau lebih, berbicara dengannya, menziarahinya, itu bagaikan kalian melaksanakan amalan 1000 tahun. Melaksanakan sholat 1000 tahun. Tanpa melaksanakan dosa-dosa. Maka hadis ini mahaluh. Dari segi tadi matan kita sebutkan an rajulin minal ansor an aban an anas. Dan kita bisa menghukuminya hadis ini sahih atau dhaif. Dhaif, limada dhaif? Fihi rajul mubham. Maka disebutkan an rajulin minal ansor, hal rajulin minal ansor huna fi tabaqah sahabah. Al-jawab la, dia meriwayatkan dari Aban tabi'i dan meriwayatkan dari Anas ibnu Malik. Aban an Anas, berarti dia tabi'i shaghir. Fa idan rajulun minal ansor huna mubham wa laysa fi tabaqatus sahabah, idan hukmuhu madza? Hukmuhu dhaif. Maka telah dihukumi dhaif oleh Abu Nuaim yang meriwayatkan hadis ini di Al-Hilyah. Goribun, hadis ini adalah gorib, hadis yang aneh atau berkesendirian. Maka hadis ini dhaif dikarenakan apa tadi? Pertama, rajulun minal ansor, bukan di tabaqah as-sahabah, maka didhaifkan. Gambarannya kenapa kita mendhaifkan? Kita tidak mengetahui siapa rajulun di sini. Nah, inilah kembali kepada al-adalah wa dhabt tadi. Syarat diterima hadis adalah diketahui adalah dan dhabtnya, di mana adalahnya dia siqah, diterima oleh kaum muslimin ataupun oleh muhadditsin. Dan yang kedua, kembali kepada hafalannya siqah ataupun kuat ataupun pas-pasan, maka diterima hadisnya. Tidak hafalannya hancur, rusak, tetapi hafalannya pas-pasan, berarti saduq hasanul hadis, atau hafalannya hafalan rawi yang imam, maka dia menghafal ribuan hadis, maka di sini diketahui. Namun di sini rajulun minal ansor an aban an anas, siapa orang ini? Nggak tahu. Akhirnya kita berhenti dari pensahihan hadis ini. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui kedudukan hadis ini. Apakah rawi ini siqah, atau bahkan rawi ini saduq, atau bahkan rawi ini imam, atau bahkan rawi ini dhaif, atau bahkan rawi ini dhaifun jiddan, kita tidak mengetahuinya. Maka hadis ini dhaifun jiddan. Pertama dikarenakan rajulun minal ansor tadi mubham, dan yang menyebabkan dhaifun jiddan bukan rawi mubham, karena rawi mubham dihukumi oleh para ulama dhaif yang munjabir. Maknanya dhaif yang bisa naik kepada derajat hasan jika datang dari jalan yang lain. Namun dihukumi oleh para ulama hadis ini dhaifun jiddan. Kenapa? Karena Aban yang meriwayatkan dari Anas tadi, Aban ibnu Abi Ayyash, wa huwa matruk. Ditinggal hadisnya dibuang ke tong sampah,
Hadisnya to the recycle bin. Kalau kalian membuka laptop. Kalau kalian sudah makan, maka makanannya dibuang ke tong sampah bungkusnya. Itu juga dari sifat hadis-hadis yang matruk. Maka ini contoh bagaimana rawi yang mubham. Kemudian kita masuk kepada permasalahan yang kedua. Apa itu selain dari rajul mubham? Majhulul ain. Apa itu bedanya rawi yang mubham dengan majhulul ain? Bedanya barakallahu fikum, majhulul ain dia disebutkan namanya. Maka bisa jadi dia fulan ibnu fulan. Berbeda dengan rajul mubham. Rajul mubham ja'a rajulun min Jakarta. Nah, berarti mubham. Siapa rajul dari Jakarta? Ja'a rajulun min orang awak. Datang seorang dari orang awak. Siapa orang awak? Ada berapa juta orang awak? Maka tidak diketahui. Ja'a rajulun min Medan. Datang seorang dari Medan. Ja'at imra'atun si Butet. Siapa si Butet di sini? Apakah dia dhaifah ataupun dia sikoh? Wallahu a'lam. Maka ini rajul mubham. Adapun permasalahan yang akan kita bahas sekarang